Halo co-friends, sekarang kita dapat soal kimia tentang persamaan reaksi ya. Nah, di soal ini terdapat reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida encer ya. Nah, dari reaksi ini nanti akan terbentuk larutan seng klorida dan gas hidrogen. Di soal ini kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang benar dari reaksi yang ada di soal ini ya, co-friends ya. Oke, nah di sini kakak punya tips nih, gimana caranya menuliskan persamaan reaksi yang benar. Nah, pertama itu kita tuliskan dulu nih reaksi yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, kita identifikasi fase-fase dari tiap senyawa ya. Apa itu fase gas gitu ya atau aqueous gitu atau liquid atau solid. Nah, itu kita identifikasi tiap senyawa yang ada di reaksi. Terus yang ketiga, kita samakan nih nanti koefisiennya. Koefisien yang ada di sebelah kanan atau yang ada di reaktan dengan koefisien yang ada di sebelah kiri atau yang ada di produk gitu ya. Nah, itu kita samakan nanti koefisiennya. Nah, itu tipsnya nih dari kakak. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Pertama, kita buat reaksinya ya, reaksi yang terjadi. Seperti yang sudah disebutkan di soal, itu pertama Zn akan bereaksi dengan HCl ya, dengan asam klorida encer. Nah, dia nanti katanya bereaksi akan membentuk yang namanya larutan seng klorida atau ZnC. Nah, di sini covalence nih. Di sini yang terbentuk itu apakah ZnCl atau ZnCl2 atau Zn2Cl atau bagaimana gitu ya. Oke. Nah, ZnCl ini merupakan senyawa ionik ya covalence karena mereka terbentuk dari reaksi ionik, reaksi yang melibatkan ion-ion gitu ya. Karena Zn ini dia bisa membentuk ion covalence. Nanti dalam bentuk ion dia akan membentuk dua muatan positif, sedangkan Cl itu dia akan memiliki satu muatan negatif kalau dia dalam bentuk ionnya gitu ya. Nah, ketika dua ion ini akan direaksikan, maka dia harus sama muatannya ya. Nah, Zn di sini dia punya dua muatan positif, sedangkan Cl dia punya satu muatan negatif. Sehingga di sini harus kita samakan muatannya. Yang mana? Yang Cl. Nah, yang Cl, maka kita harus tambahkan koefisiennya menjadi 2 ya, sehingga nanti dia mempunyai dua muatan negatif ya. Nah, karena dia muatannya udah sama, di sini dua muatan positif, di Cl dua muatan negatif, maka nanti mereka bisa bereaksi ya, bisa transfer elektron, bisa dengan cara transfer elektron membentuk ZnCl2 ya, ZnCl2. Dan nanti juga akan membentuk gas hidrogen ya. Nah, gas hidrogen dia bukan H ya, dia tidak bisa berdiri sendiri kalau dalam bentuk gas, dia harus dalam bentuk H2 ya. Nah, inilah reaksi yang terjadi co-friends ya. Tapi di sini kita belum identifikasi nih fase dari masing-masing senyawanya ya. Nah, kita cantumkan pertama Zn. Zn itu katanya dia awalnya dalam bentuk logam ya, logam. Berarti fasenya adalah fase padat atau solid. Nah, terus HCl. HCl dia dalam bentuk larutan. Berarti fasenya adalah fase aqueous ya. Nah, ZnCl2 dia juga dalam bentuk larutan katanya ya. Berarti di sini fasenya adalah aqueous juga. Nah, hidrogen itu dalam bentuk gas, maka fasenya itu adalah gas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah mencantumkan fase-fase dari masing-masing senyawa ya. Nah, yang terakhir itu kita harus samakan koefisien yang ada di kanan dengan yang ada di kiri gitu ya. Nah, di sini kita identifikasi satu persatu. Pertama Zn. Di kanan atom Zn ada satu, di kiri Zn juga ada satu ya. Berarti udah sama Zn-nya. Terus di sini atom H di kanan ada satu, tapi di kiri atom H ada dua. Cl juga sama, Cl di kanan ada satu, tapi di kiri ada dua nih, co-friends. Berarti bagaimana cara supaya ini sama gitu ya? Kita tambahkan di sebelah kanan menjadi 2 HCl, ya, sehingga nanti di kanan ada 2H dan 2Cl, di kiri juga ada 2H dan 2Cl gitu. Nah, ini sudah setara ya persamaan ini ya, co-friends ya. Nah, seperti inilah penulisan persamaan reaksi yang benar untuk reaksi yang ada di soal. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B ya, co-friends. Zn dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aqueous ya. Nanti akan membentuk ZnCl2 dalam bentuk aqueous atau larutan ditambah dengan H2 dalam bentuk gas ya. Oke, bertemu lagi di soal kimia selanjutnya.